Selamat siang, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya harap semua pekerjaan yang saudara lakukan pada hari ini bisa pada level maksimal, dan apa yang saudara kerjakan dalam aktivitas kerja dari pagi sampai siang dipenuhi Tuhan dengan keberhasilan, keberuntungan, dan juga ide-ide kreatif untuk saudara mencari nafkah dan mencukupkan diri dengan berkat-berkat Tuhan. Dan kiranya damai sejahtera senantiasa melimpah dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Dan saya harap juga saudara tetap semangat di dalam kita belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul firman untuk mentransformasi kehidupan kita. Nah saudara, di dalam kehidupan kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menerima keselamatan saja, itu adalah awal keputusan kita sebagai orang percaya. Mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menerima keselamatan adalah langkah awal sebagai orang percaya. Karena itu kita tidak boleh hanya stuck di situ atau menerima Tuhan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita perlu melangkah untuk menjadi orang Kristen yang mempunyai kerohanian yang kuat atau mempunyai kerohanian yang dewasa di dalam hidup kita. Saudara, kenapa kita harus mempunyai kerohanian yang kuat atau spiritualitas yang kuat, karakter yang baik di dalam kehidupan kita? Karena ketika kita memiliki kerohanian yang kuat, maka kita tidak mudah dikalahkan oleh masalah, oleh godaan dosa, oleh pergumulan, oleh tantangan. Ketika kerohanian kita kuat, kita dipersiapkan menjadi pribadi-pribadi yang mengalami kemenangan di bidang kita masing-masing. Karena itu menang atau kalah ditentukan salah satunya kuat atau tidak spiritualitas saudara, karakter saudara, kerohanian saudara. Karena itu penting sekali bagi kita untuk kita bisa membangun spiritualitas yang kuat, yang kokoh di dalam hidup kita, supaya kita jadi pemenang di dalam setiap level kehidupan kita. Nah, untuk memiliki kerohanian yang kuat, apa yang harus kita lakukan? Nah, saya bagikan firman Tuhan yaitu pada siang hari ini, kalau kita ingin spiritualitas kita kuat, kita menjadi orang Kristen dewasa, karakter kita berkenan di hadapan Tuhan sehingga kita tidak mudah dikalahkan oleh dosa, oleh pergumulan, maka yang harus kita lakukan adalah belajar untuk menerima firman dan menggunakan firman untuk mentransformasi kehidupan kita. Nah, Alkitab berkata seperti ini di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 13, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Alkitab berkata, sebelum saya datang, utamakanlah hal-hal ini dalam pelayananmu. Bacakan dan ajarkanlah kitab suci kepada jemaat, dan doronglah mereka untuk terus melakukannya. Saudara, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari di 1 Timotius pasal 4 ayat 13, Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius supaya Rasul Timotius itu menyampaikan kepada jemaatnya. Rasul Timotius diingatkan oleh Rasul Paulus supaya senantiasa mengajarkan firman. Nah, perhatikan kata mengajarkan. Ajarkanlah kitab suci kepada jemaat. Kata mengajarkan berarti mentransfer pengetahuan yang ada, saudara. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasul Timotius kepada jemaatnya. Jemaatnya dipenuhi dengan pengetahuan akan firman Tuhan. Tetapi tidak berhenti sampai pengetahuan saja firman itu diberikan. Firman diberikan bukan hanya sebagai stok pengetahuan, tetapi kata-kata selanjutnya di dalam 1 Timotius 4 ayat 13, Alkitab berkata, bacakan dan ajarkanlah kitab suci kepada jemaat sebagai pengetahuan firman, dan doronglah mereka untuk melakukannya atau mempraktekkannya. Jadi Rasul Paulus
menginstruksikan kepada Rasul Timotius, supaya Rasul Timotius juga menyampaikan kepada jemaatnya bahwa firman Tuhan itu harus diajarkan dan harus dilakukan, saudara. Dan ironisnya bagi orang-orang percaya, beberapa orang percaya hanya menerima firman hanya sebatas pengetahuan. Jadi kalau ditanya tentang cerita Alkitab, tentang Bible story, tentang tokoh-tokoh Alkitab, tentang teladan-teladan Tuhan Yesus di dalam Alkitab, mereka semua tahu. Tetapi tidak semua mereka praktekkan di dalam hidup mereka masing-masing. Ini yang membuat orang Kristen kerohaniannya semakin hari semakin lemah. Nah, di dalam kehidupan kita diingatkan supaya kerohanian kita kuat, supaya spiritualitas kita kuat, sehingga kita tidak mudah dikalahkan oleh pencobaan, oleh pergumulan. Maka yang harus kita lakukan, saudara harus tahu firman dan saudara harus melakukan firman. Firman Tuhan untuk mentransformasi hidup kita. Segala firman yang kita tahu harus kita praktekkan. Tentang kasih harus kita praktekkan, tentang pengampunan harus kita praktekkan, tentang memberi, tentang kepedulian, tentang partisipasi kita dalam memenuhi penggenapan kerajaan Allah di bumi melalui pelayanan harus kita praktekkan. Mari kita bersama-sama memakai firman itu untuk mentransformasi kehidupan kita. Nah, saudara, tentu kalau saudara keluar jalan, saudara pernah melihat pengendara motor yang tidak pakai helm. Mungkin tidak pakai helm, tidak pakai lampu, dan tidak menggunakan standar yang resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Padahal pemerintah sudah memberitahukan kepada kita kalau pakai motor, lampu harus menyala, lampu sen juga harus berfungsi, lampu depan berfungsi, lampu belakang berfungsi, dan pengendara supaya aman harus memakai helm. Semua pengendara tahu peraturan tersebut, dan peraturan tersebut dibuat untuk membuat pengendara itu aman, dan kalau ada kecelakaan kepalanya bisa terlindungi. Semua pemakai motor sudah tahu standar peraturan pemerintah ini. Kalau pakai motor harus pakai helm, lampu semua harus berfungsi, kondisi kendaraan harus baik. Tetapi berapa banyak orang ini tahu peraturan yang ada, tetapi di prakteknya kita bisa melihat kadang kala ada orang yang pakai motor tidak pakai helm, dan hal itu bisa membahayakan hidupnya. Demikian juga firman Tuhan. Banyak di antara kita tahu firman, mengerti firman, bahkan dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan sampai peta Alkitab, saudara mungkin ada yang hafal, tetapi untuk mempraktekannya sangat sedikit sekali yang kita lakukan. Dan ini yang membuat spiritualitas kita akan semakin hari semakin melemah, dan kita gampang dijatuhkan oleh berbagai macam pencobaan di dalam hidup kita. Karena itu, apa yang kita tahu firman Tuhan yang sudah diajarkan kita, itu jangan sampai cuma berhenti di kepala kita, di stok pengetahuan intelektual kita, tetapi firman harus turun ke hati kita untuk merubah, mentransformasi hidup kita yang lama menjadi manusia yang baru. Saya masih ingat kisah Adam dan Hawa. Alkitab berkata bahwa Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden, dan Tuhan berkata menciptakan berbagai macam tumbuhan-tumbuhan yang berbuah yang baik untuk dimakan. Kalau Tuhan berkata berbagai macam, berarti jumlahnya lebih dari 1, lebih dari 10. Ada banyak pohon dan buah-buahan yang enak yang diciptakan Tuhan di situ. Dan ada satu pohon dengan buah terlarang di situ. Tuhan sudah memberikan peraturan kepada Adam dan Hawa. Semua pohon berbuah silakan dimakan, tetapi yang buah terlarang ini jangan kau makan. Adam dan Hawa tahu peraturan, tahu firman yang ada, sudah jadi stock knowledge mereka, sudah jadi pengetahuan mereka. Kalau pohon terlarang ini buahnya nggak boleh dimakan.
Buah-buah yang lain masih banyak kok, boleh dimakan. Tapi apa yang terjadi ketika mereka tahu firman tetapi melanggar firman, saudara? Suatu ketika Hawa tergoda mengambil buah terlarang, memakannya dan memberikannya kepada Adam. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan murka dengan mereka dan mereka diusir dari Taman Eden. Mereka mengalami berbagai macam kesusahan, bahkan Tuhan memberikan kutuk kepada mereka bahwa mereka akan bersusah payah di dalam mencari rezekinya. Wanita akan sakit bersalin dan mereka akan bersusah payah. Mereka tidak menikmati privilege yang ada di Taman Eden dan mereka diusir. Sebelumnya mereka di-provide Tuhan, diberi makan dan lain sebagainya. Akhirnya mereka diusir dan mereka susah sendiri. Nah, saya mau berkata kepada saudara, kalau kita tahu firman tapi kita melanggar firman di dalam hidup kita, itu akan menyusahkan diri kita sendiri. Karena itu hati-hati dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan itu mentransformasi kehidupan kita. Kita tahu firman dan melakukan firman, sehingga saudara menjadi pribadi yang memiliki kerohanian yang kuat, yang kokoh, karakter yang kuat di dalam Kristus, sehingga kita tidak mudah untuk dikalahkan oleh si iblis, oleh godaan dosa, oleh pergumulan, oleh pencobaan-pencobaan yang ada, sehingga saudara tampil menjadi pemenang. Selamat mentransformasi karakter kita. Yang lama karakter kita buang, karakter yang baru kita bangun, mentransformasi hidup kita melalui firman Tuhan yang kita ketahui. Tuhan Yesus memberkati.